Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan tetap sehat dan masih semangat dalam belajar. Hari ini kita akan membahas bab 4 mengenai kehidupan masyarakat Indonesia pada masa praaksara dengan subtemanya Masa Praaksara di Indonesia dan Perkembangan Kehidupan Masyarakatnya. Oke, kita cermati pembelajaran kita selanjutnya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menjelaskan pengertian dan kurun waktu masa praaksara di Indonesia, mengidentifikasi perkembangan kehidupan pada masa praaksara di Indonesia dan peralatan yang digunakan, mengidentifikasi peninggalan-peninggalan kebudayaan pada masa praaksara. Mengenai masa prasejarah sendiri memiliki pengertian. Secara umum, praaksara atau prasejarah adalah kurun waktu sejak adanya manusia di muka bumi hingga ditemukannya tulisan yang ditinggalkan. Manusia praaksara disebut manusia purba. Dan untuk mengetahui kehidupan manusia purba, dilakukan penelitian terhadap peninggalan mereka yang berupa sisa-sisa tulang belulang manusia atau fosil dan benda-benda yang pernah dibuat dan dipakai atau artefak serta benda-benda alam yang berupa tulang hewan atau ekofak dan lain-lain. Zaman prasejarah atau praaksara tentu memiliki rentang waktunya sendiri. Menurut ilmuwan sejarah atau ahli sejarah asal Denmark bernama C.Z. Thomsen, zaman prasejarah Indonesia terbagi atas beberapa waktu. Waktu praaksara terbagi dalam 3 zaman yang hingga kini menjadi patokan bagi sejarawan di Indonesia, yaitu zaman batu, zaman perunggu, dan zaman besi. Konsep ini disebut dengan 3H system yang menekankan pada pendekatan teknis dan didasarkan atas penemuan alat-alat peninggalan bangsa prasejarah. R. Sukmono, sejarawan Indonesia, mengadaptasi dari teori C.Z. Thomsen yang membagi zaman prasejarah ke dalam pembagian 2 zaman, yakni zaman batu yang dibagi dalam periode Paleolitikum, Mesolitikum, dan Neolitikum. Zaman logam adalah zaman kedua yang dibagi dalam periode zaman tembaga dan zaman besi. Berikut peta konsep zaman prasejarah. Pertama, berdasarkan geologi terbagi atas zaman Arhaikum, Paleozoikum, Mesozoikum, Neozoikum yang dibagi atas zaman tersier dan kuarter. Sementara kuarter masih terbagi lagi atas zaman Pleistosen dan Holosin. Berdasarkan arkeologi terbagi atas zaman Paleolitikum, zaman Mesolitikum, zaman Neolitikum, zaman Megalitikum, dan zaman logam yang terbagi atas perunggu, tembaga, besi. Pembelajaran kali ini kita akan menekankan zaman prasejarah di Indonesia berdasarkan pembagian arkeologi. Berikut periodisasi dan perkembangan kehidupan prasejarah. Berikut pembagian zamannya, yaitu zaman batu dan zaman logam. Zaman batu. Masa Paleolitikum. Ciri-cirinya, sekitar 1 juta tahun yang lampau, hidup berpindah-pindah, meramu dan berburu, peralatan dari batu, kapak genggam, kapak perimbas, dan alat serpi.
Masa Mesolitikum atau Epipaleolitikum. Ciri-cirinya dimulai pada akhir zaman es sekitar 10.000 tahun yang lampau. Hidup sudah mulai menetap di sepanjang pantai kuno, Selat Malaka, dan gua-gua yang tersebar di Jawa, Sumatera, Flores, Sulawesi, dan Timor. Di pantai ditemukan sisa makanan berupa bukit cangkang kerang yang membatu, fosil, yang disebut Keukenmodinger atau sampah dapur. Peralatan yang digunakan kapak Sumatera atau Sumatralit, serpih bilah, dan pipisan. Masa Neolitikum, ciri-cirinya dimulai sekitar 1500 sebelum Masehi. Sebagian besar ras Paleo-Mongoloid atau Mongoloid tinggal menetap di perkampungan, bercocok tanam atau bertani. Peralatan yang digunakan beliung di bagian barat dan kapak lonjong di bagian timur. Zaman yang berkaitan dengan sistem kepercayaan karena kedatangan nenek moyang bangsa Indonesia disebut zaman Megalitikum. Zaman ini berkembang setelah zaman batu baru yang berkaitan erat dengan kepercayaan yang dianut manusia purba, yaitu animisme dan dinamisme. Ciri-cirinya telah mengetahui sistem pembagian kerja, telah ada pemimpin atau kepala suku, sudah memanfaatkan logam untuk dijadikan peralatan sehari-hari, sudah menerapkan sistem food production atau bercocok tanam, sudah ada norma yang berlaku, menggunakan sistem hukum rimba primus inter pares, yaitu memilih yang terkuat dari yang terkuat. Selanjutnya, zaman logam awal atau masa perundakian. Zaman perunggu atau Bronze Age adalah periode perkembangan peradaban prasejarah yang ditandai dengan adanya penggunaan teknik untuk melebur tembaga dari hasil bumi dan kemampuan untuk membuat logam berupa perunggu. Ciri-cirinya adalah dimulai beberapa abad sebelum Masehi, pandai melebur perunggu dan membuat benda-benda dari besi. Teknik yang digunakan berasal dari budaya Dong Son di Tonkin, Vietnam. Artefak berupa kapak perunggu dengan berbagai bentuk dan ukuran. Kapak candrasa ditemukan di Jawa, kapak upacara di Bali dan Rote, nekara atau genderang perunggu yang amat besar, moko, genderang yang berbentuk tinggi dan ramping. Genderang digunakan untuk perang dan kegiatan keagamaan. Zaman logam besi. Kemampuan manusia dalam mengolah besi merupakan temuan terbaik yang manusia pernah lakukan dalam zaman logam. Besi merupakan logam yang lebih kuat dibandingkan timah atau tembaga ataupun perunggu. Pada zaman ini, manusia telah berhasil melebur biji besi menjadi beberapa alat sehari-hari yang dapat memudahkan pekerjaan. Tetapi tentunya peleburan dengan biji besi memiliki kelemahannya sendiri, yaitu besi mudah berkarat dan rusak, serta membutuhkan setidaknya 3.500 derajat Celcius untuk peleburannya.
Adapun hasil peninggalan dari zaman besi yang sudah ditemukan di Indonesia antara lain mata kapak, mata sabit, mata pisau, mata pedang, cangkul, dan sebagainya. Mata kapak digunakan untuk membelah kayu, sedangkan mata sabit digunakan untuk menyabit tumbuh-tumbuhan. Di Indonesia, benda-benda tersebut telah ditemukan di Gunung Kidul Yogyakarta, Bogor, Besuki, Jawa Timur. Setelah mencermati materi kita tadi, maka tugas kita pada hari ini adalah sebagai berikut. Pada masa prasejarah, kita mengenal istilah primus inter pares, di mana pemimpin dipilih berdasarkan sistem, yaitu yang utama dari sesamanya. Nah, berdasarkan kasus tersebut, jelaskan bagaimana pendapatmu mengenai karakteristik sosial yang ada pada masyarakat prasejarah pada masa itu. Selamat mengerjakan, tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.